dengan Kemenaker begitu. Saya punya wewenang begitu. Nah, di badan Kemenaker Trans sendiri ada yang namanya Bina Penta. Saya juga sampai saat ini nggak ngerti itu gimana struktur di dalamnya gitu. Nah, lalu yang terakhir, karena saya dari lembaga bantuan hukum, saya sangat concern terhadap rekomendasi akses atas keadilan. Saya sepakat sama Pak Iqbal tadi ya Pak, gak ada memang di konvensi Wina ngomong harus membebaskan seseorang dari hukuman mati, itu emang gak ada. Tapi bagaimana negara punya kewajiban untuk memberikan akses atas keadilan kepada seluruh warga negaranya, baik undocumented yang ada di negara-negara yang dibilang ilegal. Padahal kalau kita kaji lebih lanjut, dia ilegal atau tidak berdokumen, itu banyak penyebabnya, faktornya. Nah, oleh karena itu, saya tidak tahu apakah di yang dikerjakan dalam beberapa bulan ini juga bisa membangun kerjasama dengan bar association atau organisasi lawyer. Karena saya sering dengar keluhan nih dari teman-teman Kemenlu, nggak tahu nggak Mbak, advokasi itu mahal banget. Kalau kita hire lawyer di sana itu sampai berapa ratus juta gitu kan. Itu kita juga concern gitu. Ini duit bisa sebenarnya buat hal yang lain yang lebih strategis begitu. Nah, bagaimana membangun kerjasama dengan bar association dan namanya advokat itu ada kewajiban untuk memberikan layanan pro bono. Jadi ini menurut saya sangat strategis dan peluang yang harus dimanfaatkan dan dilihat oleh negara. Itu saja, terima kasih. Bu, straight to the point. Tempat Ibu mau nggak pro bono untuk pilot project? Sudah, kami sudah kerjakan. Sudah dikerjakan? Di Suta? Oh, di Suta enggak. Oh, di Suta kami waktu itu tahun untuk lalu. Ini keberangkatan ini. Tahun lalu kami advokasi KTKLN, Pak. No, I mean ini kan ada penandatanganan KTK menandatangan dokumen itu. Ya. Tiap periode di ujung PAP. Di tempat PAP. Di tempat PAP itu sudah dilakukan. Itu belum kami lakukan. Kenapa? Mau nggak saya tawari? Gini. Tawari di situ. Enggak, ini supaya pilot project kita coba deh. Karena saya juga nggak tahu ini efektivitasnya seperti apa. Mau nggak Ibu saya tawari untuk jadi pilot project, berikan bantuan hukum menyangkut ini, anggap aja berapa periode ini di titik di akhir PAP. Saya harus review dulu Pak, saya nggak bisa bilang iya atau tidak. Kenapa? Karena kemampuan lembaga kami kan SDM-nya terbatas kan. Stop di situ. Ya. Nah, ini tawaran saya satu. Saya bersedia, tapi lihat dulu, karena kami pernah juga ditawari kerjasama oleh kepolisian untuk mendampingi advokasi anak, karena itu wajib dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Pidana Anak gitu ya. Kami tolak, kenapa? Mendingan kami ambil klien yang datang anak ke kantor. Karena kalau kami yang oke, kami kerjasama, yang ada nggak pegang. Karena begitu banyak jumlahnya. Yes, satu itu ya. Ini enggak, saya to the point, straight to the point aja, karena kita butuh pilot project kayak gitu tuh. Satu. Kemudian yang kedua, Ibu tadi bicara menyangkut restrukturisasi BNP 2 TKI Nakertrans. Nonsen, jangka pendek. Saya terbuka aja. Nonsen. Kami paham benar struktur tata birokrasi pemerintah pusat dan daerah, otoda seperti apa. Nakertrans itu nggak punya jangkauan sampai dinas. Permen Nakertrans itu bukan zaman Pak Harto kayak Tuhan begitu, dari atas tutuk gitu. Kebetulan BNP 2 TKI secara struktural dia punya BP 3 TKI, sehingga A yang di atas bisa A yang di bawah, termasuk yang Semarang tadi kalau beletot itu gampang itu. Maksud saya restrukturisasi itu bukan melebur ya Pak? Oh enggak. Saya hanya melihat seperti ini kan, fakta. Jadi melakukan penghapusan BNP 2 TKI kalau itu tadi disampaikan, itu jujur bukan jadi opsi yang realistis di mata kami. Saya terbuka aja Pak. Enggak. Jadi lebih bagus untuk kondisi pertama kayak gini, karena kemarin waktu rapat itu clearing house itu perlu. Teman-teman kementerian lembaga itu membutuhkan clearing house untuk menyelesaikan masalah. Yang notabene itu semua esensi kenapa BNP 2 TKI dibentuk. Lebih bagus kita gantung aja orang-orang yang nggak kompeten di situ. Kalau memang esensinya itu, balikan ke kita. Balikan ke kita. Jadi solusi untuk menghapus itu, maaf saya terbuka aja, nggak masuk akal di jangka pendek. Terus mau dilimpahkan semua ke Nakertrans. Nakertrans nyuruh dinas aja nggak jalan.
Kalau nggak ada duitnya, kasih duit aja. Anda tahu Kemendikbud kan, ngasih bos duit begitu banyak, BOS. Laporannya nggak pernah on time kok. Nggak, saya mau menghadirkan Anda sesuatu yang realistis lah. Tapi mungkin kekurangannya coba yang Betul, kekurangannya yuk diisi. Solusinya apa? Itulah kenapa jangan yang monitor, jangan lembaga vertikal atau pusat. Publik kita libatin aja, Anda semua libatin, hidupin. Itu lebih realistis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita menyuruh daerah untuk kerja banyak, tapi ada amunisinya nggak daerah? Daerah harus begini, daerah harus begitu. Ada duitnya nggak? Nggak, saya realistis saja. Ada duitnya nggak? Saya ngurusi kesehatan, Bu. Sekarang itu ada 40 program pemberdayaan masyarakat tumpang tindih begini kan. Itu rupanya di bawah kanibal. Rupanya kanibal itu semuanya tuh mengerucut dilakukan oleh puskesmas, di bawah puskesmas mengerucut dilakukan oleh kader. Kader yang sama itu handle dari 40 itu 18 program. Ini saya fakta udah, ini sekarang kita sinkronkan. 18 program. Anda tahu desa banyak tuh. Kader-kader desa tuh sepuh 3-5 orang per desa, seniority, yang muda mengganti yang tua nggak enak. Sehingga dia handle 18 program. Setiap program 8 buku. Itu handle dari sosialisasi sampai dengan pendampingan orang supaya perubahan mindset. Gak masuk akal kita di program. Jadi dia melakukan, yang dia lakukan adalah kanibal. Yang dikerjain yang duitnya ada, yang nggak ada duitnya nggak dikerjain. Tapi laporannya lancar. Pak, tapi justru malah kita jadi tanda tanya kemana remitensinya selama ini? Kita bedakan antara program dan remitensi. Remittance itu secara keuangan negara kita itu adalah aliran masuk yang notabene aliran itu kalau dalam konteks kita akan jadi devisa, tapi untuk perseorangan diterima perseorangan. Sekarang pertanyaannya, Anda akan menanyakan, loh, duit menuju desa saya banyak, tapi kenapa kok uang pembangunan di desa saya nggak nambah? Gitu kan, saya nangkapnya. Iya kan? Logikanya harus begitu. Nggak ada hubungannya, Bu, antara remittance kita dengan kebijakan policy kita. Kalau sudah miskin di situ, ya maaf, Bu, nggak, ini saya hanya ngomong APBN itu nggak ada hubungannya dengan APBD. Ini bicara duit dan bicara program apalagi. Nggak, saya tapi adalah hal baik pada saat kita bicara, semoga dengan adanya anggaran desa ini ada building capacity building di situ, harapan ada. Tapi Bu, saya hanya realistis saja ya, Bu, ya. Takes time. Jangan berharap terlalu banyak banget deh. Realistis aja. Jangan regulasi undang-undang A keluar hari ini, kemudian besok pagi sudah urusannya selesai semua. Ini kayak BPJS itu, kapitasi harus keluar per 1 Januari. Sekarang ini baru 60-70% puskesmas yang menerima duitnya, Bu. Yang selama ini bahkan tertunda nggak dapat duit. Nggak, saya mau menghadirkan realitas kondisi lapangan. Birokrasi kita tuh nggak super body, superman. Nah, ini tadi berikutnya. Ini saya pengen Anda supaya Anda juga ngelihat, karena kita sama-sama orang, kita punya visi yang sama untuk memperbaiki negara ini kan. Regulasi menyangkut, Anda sebut tadi sistem informasi ya, integrasi database, dan Anda nganggap bahwa rekomendasi ini sudah lama. Iya, Bu, saya terbuka aja mengatakan ya, orang UKP 4 ketemu sama KPK itu hanya 3 kali rapat formulasi ini semua. Intinya apa? Masalahnya itu sederhana sebenarnya. Root cause-nya itu kelihatan. Masalahnya mau atau enggak. Dan kultur birokrasi yang kita itu akan representasi dari kapasitas birokrasi menyerap hal-hal yang baru kan. Itu bisa menyerap cepat atau enggak. Jadi, Bu, kita nggak bicara mengenai kompleksitas masalah di situ. Kalau Ibu melihat pemerintah sekarang sudah ada gerak, ini hanya karena mau dan tidak mau. Jadi, sekarang pemerintah mau. Anggap saja sebagian mau. Tapi saya butuh bantuan Bapak Ibu sekalian to maintain keinginan kemauan ini. Anda sebut UKP 4 hanya tinggal sebulan, 2 bulan itu gimana? Anda melihat bahwa kita memonitor ke materi ini cukup lama saya. Ini 2 tahun kita monitor. Capeknya Anda juga capeknya kami. Saya terbuka aja, capeknya Anda, capeknya kami.
Tapi kita harus selalu cari solusi kan, strategi. Kami capek, kemudian ketemu KPK, yuk, ledakin di sana, strateginya berikutnya ini. Dan Anda juga kami butuhkan untuk bangun strategi baru, gimana peran Anda juga nggak kayak approach-nya nggak kayak selama ini. Kalau Anda tadi melihat beliau punya solusi umpama ini, rekomendasi begitu banyak, mungkin pendekatan Anda sekarang juga perlu lebih banyak, lebih berbeda dengan yang selama ini. Saya tadi nanya, Anda perlu butuh ini yuk. Kalau Anda punya kekuatan yuk. Saya ingat pemerintah itu masalahnya, kemudian lembaga itu tidak mau kerjasama dengan kementerian dengan CSO. Itu karena resisten itu. Saya terbuka aja ya, karena saya orang OG, Open Government. Saya paham sekali pada saat memasukkan CSO masuk ke Dagri yang kolot banget itu. Itu saya awali dengan mendudukkan Dagri dengan satu rencana aksi yang membuat dia tidak bisa melakukannya, yaitu membangun PPID daerah. Kok mungkin ini? Ya saya target semuanya dari, anggap aja dari 5% saya target setahun jadi 50% bangun PPID, 50% kabupaten kota. Nggak mungkin kan? Kita lock begitu aja, terserah Anda pokoknya bangun itu. Kita punya nggak ada ketidakjelasan dengan Kominfo menyangkut regulasi, nggak, terserah Anda harus menjalanin itu. Tapi saya tawarkan, ini ada Patiro, saya sebut langsung aja, Patiro membantu Anda melakukan, Aisel membantu Anda. Karena kebutuhannya mendesak begitu, akhirnya dia merapat ke sana. Sehingga Patiro sekarang punya kan sistem informasi pengelolaan pelayanan informasi SIP something di beberapa kabupaten provinsi udah jalan kan? Ini karena begitu. Kami juga kesel dengan Nakertan dan BNP 2 TKI karena nggak cooperate selama ini, ya udah ambil KPK. And I need your new strategy. Udah nggak bisa coba-coba begini terus sih. Nggak, maaf ya, saya terbuka aja ya Pak ya. Nggak, then you have to find a new strategy. Tujuannya sama. Itulah kenapa ada tadi kalau saya kasih pilot project saya geret bener. Mumpung sekarang waktunya. Kalau Anda sebagian dari Anda mau, saya akan fasilitasi beberapa bantuan hukum atau verifikasi itu hukum pada saat PAP saya belum tanda-tangan. That will very helpful sehingga kemudian lembaga itu, oh saya terbantu. Hari berikutnya Pak, nanti pilot project untuk yang lebih gede lagi, lebih banyak bandara lagi. Dan akhirnya teman-teman itu akan jadi partnership rather than enemy. Ini saya tawarkan, bangun koordinasi itunya. Saya tawarkan ini, satu titik dulu deh, bantuan hukum. Anda itu bisa itu, saya tawarkan itu nanti. Enggak, saya terbuka ini, pintu itu. Ya Bu ya, konkret ya Bu ya. Saya Pak, masuk konkret. Kemudian manajemennya. Silakan. Oke. Ya baik, terima kasih Mbak Didi. Saya selaku moderator sini saya sebentar lagi akan kembalikan kepada panitia untuk acara berikutnya. Saya pikir tidak ada kesimpulan yang bisa saya ambil selain kita semua tadi sudah, saya senang kita semua sudah sama-sama terbuka. Teman-teman dari civil society sudah tahu juga apa kekurangan pemerintah dan di mana mereka bisa masuk, bisa bantu, dan kata-kata yang penting dari Pak Didi terakhir tadi adalah kemitraan yang penting juga. Kita nggak usah curiga-curigaan lagi, nggak usah saling jelek-jelekin lagi. Sekarang kita udah ada bersama, udah mau ada RUU, ayo kita garap bareng-bareng. Begitu kali Mali, terima kasih. Aplaus barangkali untuk para narasumber. Kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih kepada Bapak Dedi Nur Cahyanto, Ibu Renata Aryaning Tias Berkifa, dan Ibu Sadatun Donatirin.